warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Gita Nurjana dengan NIM 2308319. Aku dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita loh. Kira-kira ada yang tahu nggak ya cerita apa yang mau aku bawain? Hari ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang seorang putri. Putri apa ya? Nah, sebelum kita mulai ke ceritanya, aku mau ajak teman-teman nih untuk ikut tepuk tangan dulu supaya lebih semangat dan juga konsentrasi. Ikutin ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disilang, jempol bergoyang. Hore, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Nah, di sini kira-kira udah ada yang nggak sabar belum buat denger cerita tentang seorang putri ini? Buat yang nggak sabar, yuk ikutin terus ya ceritanya. Jangan lupa disimak dan juga konsentrasi. Pada suatu masa, hiduplah seorang putri yang merupakan anak dari seorang ratu dan raja Minangkabau, Sumatera Barat. Ia merupakan putri yang gemar membaca. Ia merupakan Putri Gema. Hingga pada suatu hari ketika Putri Gema sedang berada di perpustakaan kerajaan, ia pun sangat senang ketika berada di sana. Karena di sanalah Putri Gema dapat membaca dengan sepuasnya. Tibanya di sana, Putri Gema pun langsung mengambil sebuah buku bacaan dan membacanya. Lalu ia berkata, cerita ini lucu dan menarik. Aku sangat suka ketika berada di sini, karena aku dapat membaca semua buku yang kusuka. Saat sedang membaca, Putri Gema pun turut bergerak seperti layaknya sedang memerankan tokoh yang ada di dalam buku yang ia baca. Selain suka membaca, Putri Gema pun suka sekali bercerita. Namun, paman itu juga selalu menghentikan cerita yang Putri Gema bawakan. Lalu ia pun selalu berkata, "Jangan bersuara terlalu keras. Ini tempat membaca. Semua orang butuh ketenangan di sini." Loh, mengapa, Paman? Padahal kan di perpustakaan ini selalu sepi. Pasti hanya ada kita berdua. Jadi ketika aku bercerita dengan suara keras, tidak ada yang terganggu, bukan? Jawab Putri Gema dengan perasaan bingung. Lalu Paman pun berkata dengan tegas, "Tetap saja, ini merupakan tempat membaca. Setiap orang ke sini hanya ingin fokus membaca dan mencari ketenangan. Apabila kamu ingin bercerita dengan suara keras, silakan bercerita di luar saja." Putri Gema pun langsung keluar dengan perasaan sedih dan kecewa. Sambil berkata, "Hei, siapa yang mau mendengar ceritaku?" Setibanya di rumah, Putri Gema pun disambut oleh Bibi, juru masak yang sedang menghidangkan kue-kue di ruang tamu. Bibi juru masak pun yang melihat raut wajah Putri Gema yang sedih menghampiri dan bertanya, "Ada apa, Putri? Mengapa wajahmu tampak murung seperti itu? Bagaimana jika memakan kue yang sudah Bibi buatkan? Apalagi Bibi sudah membuat kue kesukaan Tuan Putri. Itu adalah kue basung." Tawaran kue manis itu pun tidak mampu menghilangkan rasa kecewaan Tuan Putri. Namun, kekecewaan Tuan Putri pun tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba, Bibi, aku punya sebuah cerita loh. Cerita ini lucu sekali, dengarkan ya." Bibi pun menjawab, "Baik Tuan Putri, saya mempunyai banyak waktu untuk mendengarkan cerita lucu." Putri Gema pun mulai bercerita. Jerapah berulang tahun. Semua hewan di hutan pun membuat kue untuknya. 1 tumpuk, 2 tumpuk, hingga 3 tumpuk, hampir saja mencapai langit. Wah, Bibi juga bisa membuat kue yang tinggi. Cerita yang bagus, Tuan Putri. Putri Gema pun masih mempunyai banyak cerita. "Paman tukang kebun, aku mempunyai cerita. Dengarkan ya." Putri Gema terus dan terus bercerita.
Dia bercerita kepada siapa saja yang dilihatnya, seperti pada pelukis kerajaan ataupun kepada anak-anak pelayan. Hingga anak-anak pelayan itu pun berkata, "Kami ingin mendengar cerita tentang penghuni lautan. Juga cerita tentang gaun yang indah, Putri. Bagaimana jika Putri juga bercerita tentang balon udara?" Putri Gemma menjawab dengan antusias. "Oh, tentu saja boleh. Semua cerita itu tersimpan di suatu tempat. Ayo ikuti aku jika kalian masih ingin mendengarkan cerita-cerita itu." Hingga sampailah mereka pada suatu tempat di mana Putri Gemma akan membawakan sebuah cerita yang mereka inginkan. Apakah ada yang tahu tempat itu? Hingga, "Oh, astaga, apakah aku bermimpi?" Saud paman penjaga perpustakaan dengan rasa terkejut melihat banyak orang kerajaan yang datang ke perpustakaan. Iya, betul sekali. Putri Gemma membawa orang-orang di kerajaan untuk datang ke perpustakaan untuk mendengarkan ceritanya. Di perpustakaan itulah Putri Gemma pun langsung membacakan sebuah dongeng kue untuk burung kuau. Di sanalah mereka menyimak cerita yang dibawakan oleh Putri Gemma dengan seksama dan dengan antusias. Hingga terdapat salah seorang anak pelayan yang melihat salah satu gambar di buku tersebut, lalu berkata, "Wah, enak sekali makanan itu. Enak ya kue itu." Lalu bibi juru masak pun berkata, "Bibi bisa membuatkan kue itu?" Hingga Putri Gemma pun berbicara, "Bagaimana jika bahan-bahan kue basmi itu dibawa ke sini dan kita membuat kue-kue itu di selasar perpustakaan?" Tidak lama kemudian, di selasar perpustakaan pun tercium wangi harum kue yang dibuat oleh bibi juru masak. Dan siapa yang tidak menjadi lapar ketika mencium aroma itu? Keceriaan pun terus berlanjut di selasar perpustakaan. Semua orang mendapat ide setiap kali Putri Gemma selesai bercerita. Mendengar ataupun membaca buku seperti masuk ke dunia ajaib. Oleh karena itu, aku suka sekali berbagi cerita, kata Putri Gemma. Apa kata paman penjaga perpustakaan melihat perubahan suasana tersebut? Setelah sebelumnya, perpustakaan itu selalu sepi dan selalu hanya ada Putri Gemma dan dirinya yang ada di sana. Selama orang-orang jadi rajin membaca dan kreatif, aku sama sekali tidak keberatan. Suara di perpustakaan itu kini terdengar seperti nyanyian di telingaku. Begitu, kata paman penjaga perpustakaan. Akhirnya, mereka pun bersenda gurau sambil terus mendengarkan Putri Gemma yang sedang bercerita dan menikmati kue yang dibuat oleh bibi juru masak. Wow, gimana teman-teman? Cerita Putri Gemma tadi, seru ya? Nah, kita jangan mau kalah nih sama Putri Gemma yang gemar sekali membaca buku. Tadi kata Putri Gemma, dengan membaca buku, kita dapat masuk ke dunia ajaib loh. Dan kita juga dapat menambah pengetahuan lagi. Jadi jangan kalah ya sama Putri Gemma. Nah, tadi kan ada beberapa tokoh nih yang ada di cerita Putri Gemma ya. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat gak sih siapa-siapa aja nih tokohnya? Bahwasanya tadi tuh ada 5 tokoh ya. Yang pertama itu ada Putri Gemma, lalu ada bibi juru masak, ada paman penjaga perpustakaan, lalu ada 2 anak pelayan, lalu juga ada tukang kebun, paman tukang kebun, dan juga paman pelukis. Nah, tadi juga ada yang masih ingat nggak Putri Gemma tuh berasal dari mana ya? Tadi tuh di awal sudah disebutkan kalau Putri Gemma itu merupakan anak dari seorang ratu dan raja yang berasal dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Oke, mungkin sekian cerita dongeng dari Putri Gemma. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.